Film diawali dengan menampilkan universitas perguruan tinggi. Di sana, kita diperlihatkan beberapa gadis yang sedang mengobrol. Hani dan teman-temannya mengajak pria ke rumahnya untuk menemui Bibi Divya, yang katanya dia sangat ahli dalam membaca kartu tarot. Awalnya, pria menolak karena dia sama sekali tidak percaya dengan hal seperti itu, apalagi percaya dengan takdir. Tapi teman-temannya memaksa untuk datang ke sana, dan akhirnya pria pun menemui Bibi Divya. Bibi Divya mulai membaca kepribadian pria. Dia mengatakan kalau pria lahir di Mumbai dan waktu kecil orang tuanya meninggal akibat suatu kecelakaan. Pria kagum dengan keahlian Bibi Divya dan pria mulai sedikit percaya dengan hal seperti itu. Kemudian pria bertanya kapan dia akan bertemu dengan pasangan hidupnya dan di mana mereka akan bertemu. Bibi Divya meminta pria untuk mengocok kartunya dan mulai membuka satu persatu kartu tersebut. Bibi Divya mengatakan kalau pria akan menemukan pasangan hidupnya di negara asing pada tanggal 7 bulan ini, jam 7 pagi di sebuah pantai, dan itu 1 minggu lagi. Tapi pria mengatakan kalau dalam minggu ini dia tidak ada program untuk pergi ke luar negeri. Lalu Bibi Divya mengatakan bukan pria yang akan pergi ke luar negeri, tapi takdir yang akan membawanya ke sana. Pria bertanya bagaimana dia akan mengenali orang itu. Bibi Divya mengatakan kalau orang itu akan memakai 7 warna yang berbeda. Tidak lama kemudian, Hani datang. Dia memberitahu Bibi Divya kalau ramalannya itu tidak akan pernah terjadi, karena orang yang diinginkan pria itu tidak akan mungkin ditemukan. Orang itu tidak merokok, tidak minum, dan tidak berbohong. Bibi Divya tidak yakin kalau orang itu tidak merokok dan tidak minum, apalagi tidak berbohong. Tapi Bibi Divya sangat yakin kalau pria akan menemukan pasangan hidupnya itu 1 minggu dari sekarang. Malam harinya, pria menuliskan apa yang dikatakan Bibi Divya tentang pasangan hidupnya, dan pria sangat yakin kalau dia akan menemukan orang itu. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang pria yang bangun dari tidurnya. Pria itu bernama Imi. Imi dibangunkan oleh temannya yang bernama Bacu. Di sisi lain, pria mendapatkan kabar dari temannya. Hani mengatakan kalau mereka akan ada konferensi pemuda di Bangkok dan mereka terpilih sebagai perwakilan dari universitas mereka. Imi bertemu dengan teman-temannya di sebuah kafe. Kemudian dia menghampiri temannya yang bernama Asis. Imi bertanya, "Kenapa kamu terlihat murung?" Asis mengatakan kalau pacarnya akan pergi ke Bangkok karena ada program konferensi pemuda. Padahal sebelumnya mereka merencanakan untuk merayakan ulang tahun pacarnya itu bersama. Asis tidak bisa menyusul pacarnya ke Bangkok karena pacarnya terpilih sebagai perwakilan dari kampus. Walaupun dia ingin pergi ke Bangkok, maka dia harus membayar biayanya sebesar 50%. Imi kemudian membuat sebuah rencana. Dia menyewa penjaga kantin untuk menjadi kepala sekolah palsu, dan kepala sekolah yang asli dibuat sibuk oleh temannya yang lain. Kemudian, Imi meminta ayahnya untuk datang ke kampus karena kepala sekolah ingin menemuinya. Kepala sekolah palsu mengatakan ada festival remaja di Bangkok dan Imi terpilih sebagai perwakilan dari kampus mereka. Tapi, dia harus membayar biayanya sebesar 50%. Tentu saja, hal itu membuat ayah Imi bangga dengan putranya dan langsung memberikan cek untuk biaya putranya itu. Setelah itu, Imi menemui teman-temannya sambil mengatakan kalau masalah sudah selesai. Akhirnya, Imi dan teman-temannya berangkat ke Bangkok. Begitu juga dengan pria dan temannya, dan mereka berangkat dengan pesawat yang sama. Singkat cerita, mereka semua telah tiba di Bangkok. Seluruh mahasiswa sedang mendengarkan beberapa aturan yang sedang disampaikan, dan wajib mereka patuhi selama mereka berada di sana. Salah satunya adalah mahasiswa laki-laki tidak boleh bermain ke tempat asrama putri lewat dari jam 8 malam, dan itu akan menjadi masalah buat Imi dan teman-temannya. Malam harinya, Imi dan temannya membuat rencana untuk bisa masuk ke asrama putri, karena mereka akan merayakan ulang tahun Nandini, yaitu pacarnya Asis. Mereka masuk ke asrama putri dengan penampilan seperti perempuan. Setelah sampai di tempat Nandini, mereka pun merayakan ulang tahunnya sambil memutar musik yang sangat kencang. Atas kejadian itu, mereka ditegur oleh petugas asrama
dan meminta mereka untuk menghentikan acara mereka. Tapi, salah satu teman Imi tidak sengaja memukul dadanya, sehingga membuat bola di dadanya itu terjatuh. Dan tentu saja, penyamaran mereka terbongkar. Akhirnya, mereka pun dikejar oleh petugas asrama. Imi bersembunyi di salah satu kamar di sana. Karena merasa sudah aman, Imi ingin keluar. Tapi sebelum keluar, dia melihat ada seorang gadis yang sedang tidur di kamar itu. Imi kemudian mendekati gadis itu, dan ternyata itu adalah pria. Di sana, Imi melihat buku harian milik pria, lalu membawanya. Di kamar, Imi membaca buku harian milik pria bersama teman-temannya. Lalu Imi merencanakan kalau dia yang akan menjadi pasangan hidup yang dicari oleh pria selama ini. Pertama, Imi meminta temannya untuk mengkopi buku harian itu, lalu mengembalikan yang aslinya. Kedua, Imi meminta mereka untuk mencari pakaian 7 warna, karena besok dia akan memakainya. Keesokan paginya, Imi yang sedang bermain gitar di pinggir pantai, tiba-tiba pria datang. Pria tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan pasangan hidupnya di sana. Pria mulai menghitung jumlah warna yang dipakai oleh Imi. Dan ternyata jumlah warnanya adalah 7. Dan itu semakin membuat pria yakin kalau Imi adalah pasangan hidupnya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bibi Dipia. Pria yang yakin kalau Imi adalah pasangan hidupnya, ia kemudian mengajak Imi berkenalan. Setelah itu, mereka jalan-jalan sambil mengobrol. Mereka memberitahu tempat tinggal mereka masing-masing. Pria tidak percaya kalau mereka ternyata berasal dari tempat yang sama. Imi mengatakan kalau semua itu adalah takdir yang mempertemukan mereka, dan dia sangat percaya dengan takdir. Kemudian scene berpindah. Pria menceritakan tentang Imi kepada teman-temannya, dan tidak lama kemudian teman Imi datang lalu menabrak pria dan mengembalikan buku harian yang asli milik pria. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya, Imi yang sedang merokok, tiba-tiba temannya mengatakan kalau pria mencarinya, dan tidak lama kemudian pria pun datang. Pria tidak sengaja melihat ada asap di dekat mereka, dan Imi mengatakan kalau yang merokok itu adalah temannya. Lalu Imi memarahi temannya dan menyuruhnya untuk berhenti merokok. Pria kagum dengan sikap Imi yang sesuai dengan kriteria pasangan hidup yang dia cari selama ini. Setelah itu, pria memberitahu kalau sore nanti mereka akan mengadakan diskusi tentang anti polusi dan temanya tentang merokok. Pria meminta Imi yang akan memberikan pencerahan tentang bahayanya merokok, dan dengan terpaksa Imi menyetujuinya. Sore harinya, tibalah saatnya diskusi anti polusi dimulai. Pria meminta Imi maju ke depan dan mulai memberikan pencerahan kepada semua orang. Imi bertanya berapa orang yang merokok di sana, lalu menyuruh mereka untuk merokok bersamanya. Imi mengatakan kalau merokok itu sangatlah berbahaya dan bisa merusak lingkungan sekitar. Setiap batang rokok mengurangi 5 menit hidup kalian. Kemudian Imi memanggil temannya. Dia mengatakan kalau temannya itu dari kecil sudah merokok. Itulah sebabnya rambut sedikit tumbuh di kepalanya. Lalu Imi meminta mereka untuk berjanji kalau itu adalah rokok terakhir dan akan berhenti merokok selamanya. Pria sangat senang dengan pencerahan yang diberikan oleh Imi, dan tentunya dia semakin yakin kalau Imi adalah pasangan hidup yang ditakdirkan untuknya. Keesokan harinya, pria dan Imi jalan-jalan di pantai. Di sana, pria bertanya tentang pekerjaan Imi setelah tamat kuliah nanti, ingin menjadi pengacara atau penyanyi. Imi menjawab kalau dia belum tahu, dan ayahnya menyuruh Imi untuk menjadi pengacara. Tapi Imi tidak mau, karena pengacara suka berbohong. Malam harinya, mereka berjalan di depan restoran. Lalu, pria mengajak Imi masuk ke sana untuk makan. Tapi Imi tidak mau dan meminta pria untuk mencari tempat lain. Sambil makan, pria bertanya, kenapa Imi tidak mau makan di restoran yang tadi? Imi menjawab, karena restoran itu menyajikan minuman keras dan dia sangat membencinya. Begitu juga dengan pria, dia juga membenci orang yang suka minum miras.
Di pinggir pantai, pria duduk sendirian sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian Imi datang dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Pria menjawab, dia tidak menyadari kalau selama 5 hari mereka telah menghabiskan waktu bersama. Pria yang tidak bisa menahan perasaannya, dia menyatakan cintanya kepada Imi dan meminta Imi untuk menikahinya. Pria tidak meminta Imi untuk menikahinya sekarang. Selesaikan dulu kuliahnya dan cari pekerjaan. Berapapun lamanya, pria akan menunggunya. Tapi Imi tidak berkata apapun. Dia hanya diam dan menyesali apa yang telah ia lakukan selama ini. Keesokan paginya, pria mencari Imi dan masuk ke kamarnya. Tapi teman Imi mengatakan kalau Imi sedang di luar. Dia meminta pria untuk menunggu Imi di kamar saja dan dia pergi mencarinya. Pria yang melihat buku di atas lemari, dia mengambilnya dan dia terkejut melihat namanya yang tertulis di buku satunya lagi. Dan ternyata itu adalah fotokopi buku harian milik pria yang sudah dikopi Imi sebelumnya. Lalu pria membacanya. Di sisi lain, teman Imi mengatakan kalau pria mencarinya dan dia sedang menunggu Imi di kamarnya. Di sana, Imi menyesali apa yang telah ia lakukan selama ini kepada pria, dan dia berencana untuk memberitahu pria yang sebenarnya. Dia juga berjanji mulai saat itu, dia tidak akan minum dan merokok lagi. Tapi teman-temannya tidak percaya dengan perkataan Imi. Imi tidak menyangka kalau lelucon yang selama ini ia lakukan kepada pria ternyata membuatnya jatuh cinta beneran. Dari persahabatan berubah menjadi cinta, dan dia akan berusaha menjadi orang seperti yang pria inginkan. Tidak lama kemudian pria datang. Sambil menangis, pria mengatakan kalau dia tidak pernah bertemu dengan pembohong seperti Imi yang mempermainkan perasaannya setelah membaca buku harian miliknya. Imi ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi pria tidak mau mendengarnya. Mulai saat itu, pria tidak akan pernah percaya dengan takdir dan juga Imi. Setelah itu dia pergi. Singkat cerita, mereka telah kembali ke India. Imi tidak sengaja bertemu dengan pria yang sedang belanja di mall. Imi meminta waktu 5 menit untuk menjelaskan yang sebenarnya. Imi mengatakan malam itu dia tidak sengaja masuk ke kamarnya karena dia dikejar oleh penjaga asrama, dan di kamar dia melihat buku harian milik pria. Imi meminta satu kesempatan lagi kepada pria. Dia berjanji akan mengubah kebohongan itu menjadi kenyataan. Imi mengatakan kalau dia juga percaya dengan takdir dan dia yakin kalau mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Imi meminta pria untuk melihat nama mall yang ada di sana, dan ternyata nama mall itu artinya adalah takdir. Pria kemudian meminta Imi untuk menuliskan nama dan nomor HP-nya di selembar uang kertas. Kemudian pria membeli buku dengan menggunakan uang itu. Pria mengatakan kalau takdir memang ingin menyatukan mereka, maka suatu saat nanti dia akan menemukan uang itu kembali. Dan pria akan menuliskan nama dan nomor HP-nya di buku itu pada halaman pertama, kemudian menjualnya di toko buku tua. Jika memang takdir ingin menyatukan mereka, maka suatu saat nanti Imi akan menemukan buku itu. Imi tidak sanggup dengan cara seperti itu karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia meminta dengan cara yang lain. Kemudian, pria mengajak Imi menaiki lift secara bersamaan, tapi dengan lift yang berbeda. Pria menekan lantai 16. Jika Imi juga menekan lantai 16, maka dia akan percaya jika takdir memang ingin menyatukan mereka. Ternyata, Imi memang menekan lantai 16. Tapi bapak-bapak dan anak kecil juga masuk ke dalam lift. Dan anak kecil itu menekan semua nomor lantai dan membuat lift itu terus berhenti. Dan akhirnya, Imi memutuskan untuk keluar dan berlari ke lantai 16. Di sisi lain, pria yang telah tiba di lantai 16, dia menunggu kedatangan Imi, tapi Imi tidak kunjung datang, hingga akhirnya dia meninggalkan Imi, dan juga meninggalkan barang belanjaannya di sana. Setelah itu dia pergi. Tidak berselang lama, Imi pun datang, tapi pria sudah pergi. Imi melihat barang belanjaan milik pria, dan dia yakin pria juga menekan nomor lantai 16. Lalu Imi mengejarnya, tapi pria sudah pergi jauh. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu. Imi yang baru pulang dari Amerika, dia disambut oleh ayahnya.
dan malam harinya ayahnya mengumumkan pertunangan Imi dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Sophia. Dan 10 hari lagi mereka akan menikah. Tapi Imi sama sekali tidak mencintainya. Di luar, Imi tidak sengaja melihat ada banyak buku yang dijual. Dia kemudian mencari buku yang dibeli pria dulu, lalu membuka halaman pertama dengan harapan ada nama pria dan nomor HP-nya. Tapi halaman pertama buku itu kosong. Kemudian scene berpindah ke Mumbai. Pria sedang makan malam dengan tunangannya yang bernama Jatin. Di sana mereka sedang membicarakan tentang pernikahan mereka. Tidak lama kemudian teman Jatin datang yang bernama Imi. Sontak saja pria terkejut mendengar nama itu, dan pria langsung teringat dengan Imi mantannya dulu. Sebelum pergi, pria kembali ke meja makan mereka dan melihat uang yang ditinggalkan oleh Jatin. Dia berharap di uang itu ada nama Imi dan nomor HP-nya, dan ternyata uang itu kosong. Di sisi lain, Imi meminta Aziz untuk membantunya mencari pria 1 kali lagi. Awalnya Aziz menolak karena itu tidak mungkin, karena mereka sudah berpisah selama 3 tahun yang lalu. Mungkin saja pria sudah menikah. Tapi Imi memaksa dan akhirnya Aziz pun membantunya. Mereka mulai mencari buku yang dibeli pria dulu. Banyak toko buku dan perpustakaan yang mereka datangi, tapi mereka tidak menemukan buku itu. Ternyata buku itu sedang dibaca oleh seseorang yang sedang berada di dalam bis. Kemudian buku itu dicopet oleh seseorang. Imi dan Aziz meminta penjual buku untuk menghubunginya jika dia menemukan buku seperti itu dan ada nama pria Malhotra dan nomor HP-nya di halaman pertama. Pria itu berjanji akan menghubunginya jika dia menemukan buku yang Imi inginkan. Setelah itu mereka pergi. Tidak lama kemudian, si pencopet datang ke sana untuk menjual buku hasil curiannya. Tapi sayang, yang menerima buku itu penjaga yang lain. Kemudian scene berpindah. Di rumah, Imi menemukan barang belanjaan pria dulu. Lalu dia mengeluarkannya dan menemukan bukti pembayaran. Setelah itu, Imi dan Aziz pergi ke mall untuk mencari alamat pria. Karena dulu pria melakukan pembayaran melalui kartu kredit. Dan mereka akan mencari tahu bank mana yang pria gunakan saat itu. Dan akhirnya mereka menemukan bukti pembayaran sekaligus nama banknya. Pria memberitahu Jatin kalau dia akan pergi ke Delhi untuk merayakan ulang tahun temannya yang bernama Hani. Setelah sampai di Delhi, Hani yang tahu kalau pria mencari Imi, dia sangat kesal karena pria masih saja memikirkan Imi, sedangkan mereka sebentar lagi akan menikah. Pria berjanji untuk sekali ini saja. Jika dia tidak menemukan Imi, maka dia akan melupakan Imi selamanya dan tidak akan pernah mencarinya lagi. Akhirnya, Hani mau membantunya. Saat di jalan, Hani ingin membeli dompet baru, tapi penjual itu tidak memiliki uang kembaliannya. Dia meminta Hani untuk memberinya uang pas saja. Hani kemudian menukarkan uangnya kepada pria. Ternyata, uang yang ada nama Imi dan nomor HP-nya selama ini ada pada Hani dan dia tidak menyadarinya. Hani kemudian meletakkan uang itu di dalam dompet pria, sedangkan pria tidak mengetahui hal itu karena dia sibuk melihat ada acara pernikahan di depan mereka. Setelah itu, mereka pergi ke kampus Imi untuk mencari alamatnya. Ternyata, nama Imi tidak ada di daftar mahasiswa di kampus itu. Karena nama Imi bukanlah nama aslinya, dan pria tidak tahu siapa nama aslinya. Sebenarnya, nama asli Imi adalah Amit Singh, dan itu ada dalam daftar kampus. Pria yang tidak putus asa, kemudian dia mengajak Hani untuk mencari Imi, dengan bertanya kepada setiap orang yang mereka temui di sana. Kemudian scene berpindah. Imi dan Aziz akhirnya mendapatkan alamat pria setelah mereka mendatangi bank yang digunakan oleh pria. Setelah sampai di sana, Bibi mengatakan kalau pria sudah pindah 2 tahun yang lalu dan tidak ada gunanya lagi mencarinya karena dia akan menikah. Imi yang kecewa akhirnya dia pergi dari sana. Di sisi lain, pria kembali menemui Bibi di Pia untuk meramalkan takdirnya. Tapi Bibi mengatakan untuk kali ini dia tidak bisa membantunya karena pria mencoba melawan takdir dan sekarang takdir akan menguji mereka.
Singkat cerita, akhirnya penjual buku menemukan buku yang dicari oleh Imi. Dia kemudian pergi ke rumah Imi untuk mengantar buku itu. Tapi Imi tidak ada, dan orang itu menitipkan buku itu kepada Sophia. Tidak lama kemudian Imi pulang. Dia disambut oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau Sophia ada di kamar yang sudah menunggunya. Di kamar, Imi menceritakan yang sebenarnya kepada Sophia, bahwa selama ini dia mencari pria dan masih mencintainya. Setelah itu, Sophia melihat buku yang diantar oleh penjaga buku kepadanya, dan ternyata pada halaman pertama ada nama pria dan nomor HP-nya. Karena kesal, Sophia lalu menyembunyikan buku itu. Pada saat membayar ongkos taksi, pria baru menyadari uang yang ditulis oleh Imi dulu ternyata selama ini ada dengannya, tapi dia tidak mengetahui hal itu. Hani kemudian menyuruh pria untuk menghubungi nomor Imi. Pria kemudian menelpon ke rumah Imi, tapi pembantu di sana yang mengangkat teleponnya. Pembantu itu mengatakan kalau Imi akan menikah hari ini di Hotel Royal Cliff. Tanpa berpikir panjang, pria langsung pergi ke hotel yang dimaksud. Setelah sampai di sana, ternyata acara pernikahan sudah selesai. Pria menangis, dia melihat Imi mencium istrinya. Setelah itu, pria pergi dan meninggalkan uang kertas yang dipegangnya. Pada saat pria duduk, uang yang ditinggalkannya tadi kembali lagi padanya. Tidak lama kemudian, Imi datang dari belakangnya. Imi mengatakan kalau dia belum menikah dan pernikahan mereka dibatalkan oleh Sophia karena Sophia tahu kalau Imi sangat mencintai pria dan mengembalikan buku pria kepada Imi. Setelah pria pergi, anak kecil menemukan uang kertas yang dibawa pria. Kemudian dia memberikan uang itu kepada Imi. Setelah itu, Imi mencari pria hingga akhirnya menemukannya kembali. Dan film pun berakhir.